Teruntuk para konten kreator FB Pro yang ngerasa penontonnya ngestak, penontonnya segitu-segitu aja, kemudian nggak ada yang viral, nggak ada yang FYP, belum dimonetisasi, belum gajian dan lain sebagainya, silakan ditonton channel ini karena pada konten kali ini saya mau sharing ke kalian semua tentang satu ide konten yang bisa kalian buat semua, yang mana ide konten ini sangat banyak sekali dibuat oleh mereka kreator-kreator teratas ya, dan kita bisa lihat video mereka begitu banyak yang viral, FYP, dan pendapatan mereka sampai saat ini tuh bisa kita lihat ya sampai 2 digit atau bahkan ada yang sampai 3 digit. Maka hari ini kita akan sharing dan belajar membuat konten yang seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Kaya Bareng, channel yang akan membahas seputar tips trik untuk para kreator-kreator pemula. Oke, teman-teman semuanya, para kreator FB Pro dimanapun kalian berada, harus kalian ketahui bahwasanya ketika kita menjadi seorang kreator, maka kita harus memiliki kejelian untuk mempelajari situasi dan fenomena. Maksudnya apa? Jadi kita harus melihat ya, kita harus melihat mereka para kreator-kreator teratas, kemudian videonya yang viral FYP itu, kita lihat jenis videonya itu seperti apa, kontennya itu seperti apa, strategi mereka dalam membuat konten itu seperti apa. Jangan sampai kita menjadi kreator yang buta, kita jalan sesuai ide kita sendiri tanpa menjadikan orang-orang sekitar kita itu sebagai inspiratif, sebagai pedoman. Jadi kita sebagai kreator ini harus pintar-pintar melihat fenomena dan situasi. Ketika kita melihat kreator ini membuat sebuah konten dan videonya ini banyak dan itu kemudian naik semua ya, maka kita harus belajar, oh ternyata strateginya seperti ini, kemudian ide kontennya seperti ini. Kemudian kalian harus berpikir apakah kalian kira-kira bisa membuat konten seperti itu ya. Ternyata banyak konten kreator di luar sana yang sudah jutaan atau ratusan ribu penontonnya, itu ide kontennya sederhana dan bisa kita lakukan semua. Tapi karena kita bertahan dengan ide kita yang begitu-begitu saja, padahal kita sudah tahu nih konten kita videonya ngestak, kenapa kita tidak mencari ide konten yang lain? Kenapa kita tidak berusaha coba meniru strategi konten yang mereka pakai? Jadi ini yang sebenarnya harus kita pelajari ketika kita menjadi seorang konten kreator. Misalnya, saya yakin teman-teman semuanya punya konten kreator yang teman-teman follow, yang teman-teman semua melihat viewsnya berapa ya, ada yang ratusan ribu dan jutaan. Coba teman-teman amati, oh ternyata kontennya seperti ini. Ada konten yang misalnya dia sedang beraktivitas ya, kemudian dia nggak ngomong ya, dia nggak bicara, tapi kemudian videonya ini dipotong-potong, digabungin dan diisi suaranya ketika nanti di editing. Nah ini banyak sekali yang konten-konten seperti ini, dan misalnya seperti ini saya tampilin, ini penonton yang sampai 37 juta ya, sudah saya bahas kemarin, tapi silakan coba diperhatikan kontennya teman-teman. Nih, A Day in My Life nyuci di saat hujan. Hai, kalian tengok dulu kain kotorku itu. Nah, ini adalah konten seorang ibu rumah tangga, yang mana di konten ini tidak menampilkan dia langsung sedang berbicara ya, tapi di konten ini dia rekam kegiatan atau aktivitas dia dalam sehari-hari, mencuci pakaian ya. Kemudian nantilah dia edit, baru dia tambahin sound, baru dia tambahin narasi. Dan ini bagusnya ini karena kita bisa memilih narasi-narasi akan kita gunakan. Beda kalau kita langsung ngerekord diri kita kemudian kita bicara, ketika ada salah ngomong, salah bicara, ini kan nggak bisa kita kembalikan ya, kecuali kita membuat videonya dari ulang. Tapi kalau konten seperti ibu tadi ya, bisa kita tulis dulu narasinya misalnya di handphone atau di buku, kemudian baru kita ngerekord, kemudian baru kita tempelin videonya dan kita sesuaikan gambar-gambar yang sudah kita masukkan itu. Nah ini sebenarnya yang harus teman-teman coba, karena kalau teman-teman lihat fenomena konten kreator di FB Pro itu kebanyakan video-video yang naik itu seperti ini, aktivitas keseharian. Dan ini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ataupun teman-teman sekalian itu juga punya aktivitas keseharian ya, kecuali teman-teman kerjanya hanya tidur, nge-scroll sosmed, itu nggak menarik sama sekali. Tapi kalau kita punya aktivitas keseharian yang bisa kita jadikan sebuah narasi yang kemudian itu ada nilainya bagi orang ya, menarik bagi orang, maka itu silakan teman-teman buat ya, silakan teman-teman buat, walaupun hanya sekedar misalnya teman-teman menyapu di halaman ya, teman-teman ngetek berapa kali dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut-sudut yang berbeda, kemudian silahkan teman-teman bangun sebuah narasi atau cerita-cerita pendek seperti itu ya. Di dalamnya bisa teman-teman isi sebuah lelucon atau hal-hal yang menarik, yang sehingga ketika audiens mendengar itu mereka tidak bosan. Maka dari hal-hal seperti itu orang akan tertarik dan bukan hanya menyukai video teman-teman, tapi juga akan memfollow atau mengikuti akun teman-teman. Dan ini kalau misalnya di konten yang pertama kita buat misalnya tidak berhasil ya, anggaplah teman-teman misalnya buat konten seperti itu,
tentang menyapu di halaman, kemudian diisikan sebuah narasi-narasi, tapi ternyata tidak berhasil, penontonnya kemudian misalnya sedikit, ya coba di konten yang kedua, kemudian upload lagi. Kalau misalnya tidak, coba di konten yang ketiga. Dan memang konten kreator seperti itu, kita tidak boleh mengharapkan updatean pertama, kedua, sampai ke 10 itu ada yang viral ya, tapi cobain aja terus. Saya yakin ya, di 50 konten yang kita update itu ada 3 atau bahkan 5 konten yang akan naik. Jadi jangan cepat berputus asa. Kalau ada konten kreator yang cepat berputus asa, konten kreatornya sedikit penonton kemudian dia berputus asa, maka itu adalah hal yang harus kita hindari, kecuali memang kontennya kita ini sangat tidak ada manfaatnya teman-teman. Teman-teman bisa ngukur sendirilah konten-kontennya ya. Tapi kalau konten kita sudah kita tiru nih konten kreator yang teratas, kemudian kita merasa konten kita seperti kontennya ada nilainya, ada isinya, menarik, menghibur, maka jangan ngestak ya, jangan berhenti untuk mengupdate, terus diupdate aja, insya Allah itu akan bakalan naik. Dan kita harus senantiasa ngecek video-video kita yang sudah kita upload, dan kita melihat mana video kita yang viewsnya ini menarik banyak perhatian, menarik banyak komentar dan like ya. Kalau misalnya ada kita lihat video kita yang naik videonya, kemudian komentarnya banyak, like-nya banyak, maka kita harus analisa, oh orang suka konten saya yang seperti ini, maka harus saya buat lagi yang seperti ini, polanya sama, temanya sama, dan lain sebagainya. Jangan kita mengikuti konten-konten kita yang tidak naik seperti itu terus. Jadi kita harus senantiasa melihat konten-konten yang sudah kita update. Nah ini harus kita bisa terapkan pada diri kita sebagai konten kreator, apalagi FB Pro ya, untuk melihat situasi-situasi. Apalagi ini FB Pro sifatnya ini ya kebanyakan kepada orang-orang tua ya, orang-orang tua. Jadi dia memang lebih suka nonton itu aktivitas-aktivitas keseharian di rumah ya, di rumah tangga ya, misalnya menyapu, cuci piring dan lain sebagainya. Dan ini saya yakin teman-teman bisa kerjain semua, tinggal teman-teman ngetek aja videonya berkali-kali, aktivitas yang berubah-ubah, kemudian teman-teman bangun narasinya sendiri, ceritanya sendiri, dan ini bisa teman-teman pakai logat teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman pakai bahasa suku, maka silakan diberikan translate. Tapi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia dan logat sendiri, ini menurut saya juga cukup menarik karena ada unsur suku dan budayanya ya. Jadi coba teman-teman cobain, dan harus dicobain banyak hal, dan kita nanti lihat yang mana konten kita yang naik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kunci yang atau kesimpulan yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah kita harus senantiasa bisa membaca situasi ya di sosial media yang saat ini kita bekerja sebagai konten kreator di situ. Kalau misalnya di Pro, maka banyak-banyak melihat konten-konten orang yang naik, kira-kira ini temanya seperti apa, strateginya seperti apa. Jadi harus kita bisa membacanya, dan kalau kita sudah membaca, maka kita coba buat yang seperti itu dengan tema yang lain ya kan. Kalau misalnya dia di otomotif misalnya, atau di bagian hutan-hutan, maka coba kita buat sesuai dengan aktivitas keseharian kita, tentang ibu rumah tangga ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan menarik ya. Yang penting kita bisa mengedit ya. Kalau misalnya nggak bisa ya silakan belajar. Itu kalau mengedit, ketika di awal-awal kita ngedit memang berasa susah, tapi kalau terus-menerus kita pelajari semakin hari akan semakin menambah skill kita, dan kita akan bisa jago ngedit kok. Jadi nggak usah khawatir. Karena saya juga pertama kali ngedit itu susah, tapi lama-kelamaan bisa ngedit seperti sekarang. Jadi itu aja konten yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Semoga teman-teman bukan hanya mendengarkan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi betul-betul coba mengaplikasikan apa yang sudah kita sharing ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe